Nah, yang keempat, pantun yang keempat, syair yang keempat, riwayat hidup tentang banyaknya penghinaan. Nah, jadi bunyinya begini. Sejak semula aku jelaskan, diriku ini jadi hinaan. Tiada orang merasa kasihan pada diri dagang buangan. Nah, jadi pada waktu itu, waktu sekolah dulu, tidak ada orang yang kasihan. Bahkan orang menyuruh pergi dari tempatnya. Mencangkul aku di dekat kuburan. Nah, ada dekat kuburan mencangkul, bertanam ubi waktu itu. Setiap hari aku berjalan, tentunya harus engkau kerjakan, karena enaknya nasi dimakan. Nah, jadi orang mengatakan rajin ya Rakib bekerja. Dijawab oleh orang yang punya, iya ya Rakib ya, karena enak nasi dimakan ya. Tapi ungkapannya itu adalah ungkapan penghinaan. Nah, gitu katanya. Ya, sejak semula aku jelaskan, diriku ini jadi hinaan. Tidak ada orang yang punya belas kasihan pada diriku ini dagang terbuang. Mencangkul aku di dekat kuburan, setiap hari aku kerjakan. Tentunya harus engkau kerjakan, karena enaknya nasi dimakan. Itu karena bekerjanya itu demi mendapatkan sesuap nasi. Itu maksudnya. Nah, aku dipaksa bekerja terus, menantang panas, keluarlah ingus. Kalau berhenti dijewer telingaku bisa putus, sebab dimarahi terus menerus. Jadi bukan dijewer telinganya putus, tidak, telinga panas mendengarkan hinaan itu. Itulah 45 tahun yang lalu. Nah, terus ini syair riwayat hidup yang keempat. Mulanya memang aku menolak. Nah, ada orang yang mengajak ini. Tinggal di rumah kami katanya. Masih famili. Mulanya memang aku menolak. Dari ajakan sungguh mendadak. Ingin membantu katanya kelak. Segala derita sudah pun tampak. Nah, untuk bekerja di rumahnya katanya ini ingin membantu. Katanya ingin membantu. Memang manis tawaran itu. Karena itu terpancinglah aku. Di luar kulit disapu madu, tapi di dalamnya ada pahit empedu. Nah, manis bukan main bujukannya. Aku nih pemilih kau juga nih. Nah, begitu katanya. Entah mengapa aku disindir, bibirnya mencuat, hulu dan hilir. Salah yang kecil dijadikan kabir, suaranya keras bagaikan petir. Nah, begitu. Salah sedikit saja saya dibesar-besarkan kesalahan saya. Tetapi aku masih bertahan. Ingin pindah, malulah badan. Teraniaya diri, aku takutkan tiada lagi tempat bertahan. Bertahanlah sementara. Takut diri akan teraniaya. Aku bekerja, ia mengintai. Nah, diintai kerja saya. Serius apa tidak? Aku bekerja, ia mengintai. Namun aku tiadalah lalai. Karena sekolah hampir selesai. Hanya setahun, tamat pun sampai. Jadi kata saya, kutahankan penderitaan ini, setahun lagi pun tamat. Nah, padaku tiada orang yang malu. Jauh dari ayah dan ibu, pemilih tiada pernah membantu. Ditelan ombak, karamlah aku. Jadi ibaratnya ditelan ombak, ya karamlah aku. Aku tamat
kelas 7. Nah, ini ketika tamat nih, sekolah kelas 7 di air tiris. Aku tamat kelas 7 tahun Masehi di 80. Maksudnya 1980 ya. Pahit getir sudah kutempuh, ke perguruan tinggi niat kuteguh. Nah, ke perguruan tinggi saya masuklah ke IAIN Suska Pekanbaru. Suska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya M. Ratib Jamali dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Pada hari ini saya akan mengkaji tentang sifat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, pada pagi hari ini saya akan membahas tentang sifat 20. Akan tetapi kepada mahasiswa saya lebih menekankan sebahagian saja yang bisa menjawab persoalan pada hari ini. Misalnya sifat-sifat Allah yang terkenal yang bisa menjawab persoalan pada hari ini tentang sifat Allah. Allah wajib ada gitu ya. Wajib Allah itu ada. Nah, bagaimana keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah itu wajib ada? Nah, ini sudah saya terangkan kepada mahasiswa saya dan saya uji, dan diharapkan supaya mereka mengenal Tuhan itu dari sifat-sifat Allah yang 20 itu tadi. Mulai dari wujud ya. Wujud. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itu tadi selingan. Ya, kita lanjutkan syair riwayat hidup kita tadi. Nah, bagaimana saya setelah tamat kelas 7? Aku tamat kelas 7 tahun Masehi 1980. Pahit dan getir sudah kutempuh, ke IAIN minatku teguh. Takbir bergema di subuh sunyi. Nah, waktu itu hari raya pula. Memanggil-manggil umat ke Idul Fitri. Semua orang bersukalah hati. Aku di rumah menggigit jari. Jadi orang semua berbaju baru. Idul Fitri saya tidak ada duit untuk beli baju baru, ditanggungkan sendiri, dan tidak mengeluh, tidak mengadu kepada orang tua. Ayah ibu belikanlah baju, tidak ada. Untungnya waktu itu saya sudah pandai menjahit. Nah, jahit pakaian sendiri. Untuk ayahanda kukirim doa dari jauh, surat ananda jatuh berderai seair mata, keharibaan ayah dan bunda. Jadi surat itu jatuh keharibaan orang tua, maksudnya dikirim melalui pos. Hari raya terasa sepi, mundar mandir seorang diri, rasa hancur di dalam hati, ayah dan ibu tiada di sisi. Nah, waktu itu tidak, ayah dan ibu jauh di Kuala Kampar, jaraknya 500 km dari Pekanbaru, mungkin 600 km. Sejak remaja hidupku sepi, selalu termenung seorang diri, tiada orang ingin hampiri, sampai sekarang masih sendiri. Nah, ini maksudnya waktu syair ini ditulis itu saya masih sendiri waktu itu. Tapi kalau sekarang kan sudah punya cucu. Nah, saya hanya membacakan yang lama saja ini. Untunglah jiwa berbakat seni, bermain musik kulatih diri, semoga terusir gelisah di hati, segala derita biarlah pergi. Nah, saya bisa main gambus dan gitar waktu itu. Kuciptakan lagu semangat baru, melangkah setapak haruslah maju, walau setapak haruslah maju. Pantang anak muda sedih selalu, kuatkan langkah, genggamlah tinjumu. Nah, tinjunya digenggam. Orang berani selalu mujur, orang penakut selalu terlambat, agar ilmu jangan terkubur. Apa yang dapat segera dibuat. Nah, ini model pantun, ini bukan syair. Ini baru syair. Jika melangkah baru setapak,
ingat petuah, kata nasihat, jangan kuman di seberang tampak, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Ini maksudnya supaya koreksi diri, apa kekurangan diri supaya dikoreksi. Setiap kerja risikonya tiada luput, pengorbanan juga yang dituntut, yang cerdik pun sudah hendak diikut, susah hendak diikut, seperti musuh dalam selimut. Jadi ada juga orang yang cerdik, orang yang pintar tapi susah untuk diikut, karena justru dia menjadi musuh dalam selimut. Hanyutlah badan di laut kelam, biduk ku kayu di tengah malam, tiada insan akan kasihan bila aku karam tenggelam. Jadi betul-betullah waktu itu diri selalu tersudutkan, selalu seakan-akan benar-benar tenggelam. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan gopoh menyesali takdir, sengsara bertudung di balik tabir, yang dikejar tidak pernah hadir, yang di tangan pula yang tercicir. Nah, jadi kalau kita gopoh, yang di depan kita ingin hadirkan, yang di tangan tercicir. Nah, jangan sampai demikian. Nah, terakhir syair riwayat hidup ini, dari jauh tampak berbulu. Nah, ini pengalaman ini. Janggutnya lebat, panjang terlalu. Kusangka hantu bermenung di situ, kiranya buah rambai rebat terlalu. Ini dekat kuburan di air tiris. Saya selalu lewat di sana, nampaklah jenggot bergoyang-goyang. Saya baca ayat kursi, setelah dekat rupanya buah rambai yang sedang masak ditiup angin. Kelihatan dari jauh seperti jenggot yang putih. Ini pengalaman yang lucu ya. Daunnya hijau menutup senja, daunnya rambai itu. Daunnya hijau menutup senja, sibuklah burung terbang bersama, artinya burung-burung itu mau tidur, mencari naungan pohon kemboja agar terhindar dari bahaya. Ini kejadian di waktu senja yang saya lihat. Baru saja tidur melayang, ini setelah sampai ke rumah tidur ya. Baru saja tidur melayang, nasib si burung terlalu malang. Nah, ini kisah burung yang saya lihat itu tadi, bukan saya ya. Setiap senja diintai musang, tiba saatnya nyawa pun hilang. Nah, maksudnya saya juga begitu. Seperti burung yang sarangnya tidak ada pagar dan mudah saja dapat bencana. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Sekarang Allah telah memberikan kesenangan lebih daripada yang dihayalkan. Semoga menjadi berkah. Selalu mendoakan kedua orang tua, orang tua dan adik semuanya sudah almarhum dan almarhumah. Nah, ini juga sudah almarhum dan almarhumah. Nah, semoga Allah meridai. Nah, kita dengarkan sedikit apa yang dilakukan terhadap mahasiswa saya. Wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan ilman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, jadi sifat 20 ini terkait ustaz-ustaz lain banyak. Dan saya tertarik juga dengan uraian mereka yang agak beda dengan saya. Terus Indonesia yang digelari Syekhul Islam. Murid yang ketiga namanya Ibnu Qayyim. Nah, isinya itu semuanya adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'wil. Berikan kami kemampuan untuk memberikan ta'wil yang benar, ta'wil yang shadiq, bukan ta'wil yang kazib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.